Pemerintah Indonesia mengembangkan kawasan konservasi tidak hanya untuk memastikan sumber daya alam laut dan pesisir terjaga dengan baik, tetapi juga bagaimana potensi sumber daya tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Pada tahun 2030, pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan kawasan konservasi seluas 32,5 juta hektar yang dikelola secara efektif. Untuk mencapai komitmen tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan kementerian atau lembaga terkait, mitra dan perguruan tinggi menyusun dokumen MPA Vision. Dokumen ini merupakan visi kawasan konservasi dan peta jalan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia menuju pencapaian target tahun 2030. Di dalam dokumen MPA Vision, strategi dan aksi pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam 7 bidang area kerja yang meliputi sebagaimana tercantum dalam area kerja MPA Vision, beberapa bidang area kerja telah selesai dikembangkan. Di antaranya, sistem database kawasan konservasi yang merupakan platform digital tentang data-data konservasi kawasan, konservasi jenis, pemanfaatan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, dan data spasial kawasan konservasi. Strategi komunikasi kawasan konservasi yang merupakan pedoman dalam menyampaikan pesan kunci kawasan konservasi baik secara eksternal maupun internal Kementerian Kelautan Perikanan. Evaluasi efektivitas kawasan konservasi yang merupakan alat ukur efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang bisa disebut EVIKA. Dengan kerja keras dan kolaborasi yang baik antar pihak selama tahun 2021, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan bangga meluncurkan MPA Vision, SIDAKO, Strategi Komunikasi, dan Modul EVIKA. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati hiu dan pari yang tinggi. Nilai ekonomi yang dihasilkan dari mereka juga sangat besar. Produk olahannya diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri. Daging hiu diekspor dalam bentuk potongan maupun gelondongan dengan jumlah yang sangat besar. Akan tetapi, di dalam regulasi konservasi jenis ikan, terdapat spesies hiu dan pari yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan nasional dan atau masuk ke dalam Appendix CITES. Untuk itu, diperlukan modul panduan yang dapat digunakan untuk menentukan spesies hiu dan pari, sehingga pengelolaan dan pengendalian perdagangannya dapat diawasi dan dikendalikan. Selama ini kita menyangka lautan kita adalah sumber daya yang tak pernah habis. Kita mengeksploitasinya dengan gratis. Yang kita tahu hanya lautan kita kaya raya. Mengambil kekayaan sebanyak-banyaknya, bahkan dengan cara yang tak ramah. Kini kita memanen hasilnya. Pencemaran, polusi, dan kerusakan karang tak bisa dihindari. Untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan, kita harus menghargai apa yang kita punya dengan menghitung aset sumber daya laut di Indonesia. Salah satunya, Taman Wisata Perairan Gili Matra. Luas terumbu karang yang telah terpetakan 181,23 hektar memiliki nilai sumber daya dan jasa laut mencapai 36,5 miliar per tahun. Luas padang lamun yang telah terpetakan
79,97 hektar memiliki nilai sumber daya dan jasa laut mencapai 6,5 miliar per tahun. Luas mangrove yang telah terpetakan 8,4 hektar memiliki nilai sumber daya dan jasa laut mencapai 3,1 miliar per tahun. Dengan memberikan nilai pada sumber daya lautan, kita bisa lebih menghargai kekayaan sumber daya laut kita, menjaganya untuk masa mendatang. Mengenali dan menikmati kekayaan laut bukanlah mimpi bagi anak cucu kita. Saatnya kita menghitung kekayaan laut kita. Kawasan konservasi dinyatakan terkelola dengan baik dapat diidentifikasi dari program dan kegiatan pengelolaan yang dilakukan, serta memberikan dampak yang positif bagi kondisi target konservasi dan masyarakat. Dalam rangka menilai efektivitas kawasan konservasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kementerian atau lembaga terkait, mitra, dan perguruan tinggi, serta pakar konservasi menyusun perangkat ukur evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi atau dikenal EVIKA. Nilai evaluasi efektivitas kawasan konservasi disasarkan pada kriteria dan indikator input, proses, output, dan outcome. Hasil akhir dari penilaian tersebut terbagi ke dalam 3 level pengelolaan. Level emas dengan nilai akhir lebih besar dari 85%, level perak dengan nilai akhir lebih besar dari 50% hingga 85%, dan level perunggu dengan nilai di bawah 50%. Pada tahun 2021, telah dinilai 61 kawasan konservasi yang memenuhi kriteria penilaian EVIKA. Kawasan konservasi tersebut dinilai oleh tim penilai yang ditunjuk melalui SK Dirjen PRL nomor 36 tahun 2021, terdiri dari pakar konservasi dari KKP, Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, mitra, dan perguruan tinggi. Berdasarkan penilaian terhadap 61 kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, 24 kawasan konservasi atau 39% telah dikelola optimum, dan 37 kawasan konservasi atau 61% dikelola minimum. Dari 61 kawasan konservasi yang telah dinilai berdasarkan perangkat EVIKA, terdapat 5 kawasan yang memiliki nilai tertinggi. Taman Wisata Perairan Kepulauan Raja Ampat, Taman Pesisir dan Taman Pulau Kecil Kepulauan Derawan, Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan, Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat, Taman Wisata Perairan Gili Matra. Kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dapat memberikan dampak positif bagi keberlanjutan keanekaragaman hayati, sumber daya ikan, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, mari kita bekerja bersama-sama untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.